ketiga adalah kesesatan. Tuhan harus satu. Kenapa kok Tuhan harus satu? Ya harus berkuasa. Dan kuasanya Tuhan bukan kuasa tanggung kita. Kita kan berkuasa, Pak. Tapi kekuasaan kita kan cuma di bagian kita doang, di kantor kita doang, di rumah kita doang. Tapi di luar itu enggak, namanya enggak maha kuasa. Kalau yang namanya Tuhan harus maha kuasa. Kalau enggak maha kuasa, namanya bukan Tuhan. Kalau Tuhan harus berbagi kongsi, namanya bukan Tuhan. Namanya presiden, harus ada dibagi-bagi DPR dan dibagi kepada legislatifnya. Kalau Tuhan nggak ada, Tuhan bagian legislatif, bagian yudikatif, bagian itu nggak ada. Adanya adalah semuanya kekuasaannya pakai kun fayakun aja, pakai fa'alul lima yurid. Nah karena itu Imam Nawawi bilang fama ba'dal haqqi illa dalal. Kalau udah ditunjukin Quran, ditunjukin nama hadis yang sahih, itu mau cari-cari kan bahasa kita kan pakai kan ya, tapi kan maka tapi kan itu adalah kesesatan. Nah, kenapa kok kayak begitu? Karena ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada tuh di Quran yang kita lupain. Tidak ada satu apapun yang di Quran tidak disinggung. Dan tentu dari sini kan kita pahami. Quran semuanya ngomong tentang segala sesuatu. Nah, SCTP dia ngomong, kagak lah. Ma farratna fil kitabi min syai' artinya hal-hal yang tema-tema besarnya, prinsip-prinsipnya enggak ada yang enggak ada di Quran. Semuanya udah ada di Quran. Tentang ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, prinsip dasarnya udah ada di Quran. Terus fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Karena itu kalau ente pada berantem, balikinnya kemana? Balikinnya ke Allah dan Rasulnya. Ke Allah artinya ke Quran, ke Rasul artinya ke Sunnah. Jangan cari orang lain, jangan ke arbitrase. Karena arbitrase adalah untuk kepentingan kelompok ya. Gimana kalau ke MK? Ke MK aja orang bilang ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai MK, apalagi MK yang ini dari partai ini asalnya, yang ini dari kelompok ini asalnya, maka kepentingan ada. Kalau ke Al-Quran tidak punya kepentingan, ke hadis tidak punya kepentingan. Terus ke Quran dan hadis, iya. Kenapa kok Quran ke hadis? Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini loh yang paling cakep, yang paling istiqomah, yang paling lurus adalah jalannya Rasulullah mengikuti Quran. Fattabi'u, karena itu ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikutin setan, jangan ikutin kelompok-kelompok. Kalau gitu ISIS gimana? ISIS itu bukan Islam. ISIS bukannya kelompok yang kita bikin, itu buatan orang. ISIS berdasarkan Quran dan hadis. Mana ada sih Quran dan hadis nyuruh bantai orang? Mana ada sih Quran dan hadis nyuruh Ka'bah mau dirubuhin? Kuburan Nabi Yunus atau Nabi apa dihancurin? Mana ada tuh Islam kayak gitu? Terus hasilnya kayak gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau emang kita pengen cari kecintaan Allah, maka caranya gampang, Pak. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, ikuti sunnah Rasulullah. Nanti fattabi'uni yuhibbukumullah. Hasilnya adalah yuhibbukumullah. Allah akan cintai kita. Allah bukan cuma cintai doang, akan tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak sekalian, di ayat yang terakhir ini kayaknya ayatnya sederhana, kayaknya ayatnya simple, tapi ayatnya ini punya kunci. Kalau bahasa kita ini kunci Inggris, Pak. Kuncinya kunci yang buat apa aja bisa. Dari mana buat apa aja bisa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata-kata yuhibbukumullah, Allah akan cintai. Orang kalau udah dicintai oleh Allah, dalam bahasa hadisnya kan, lu mau apa aku kasih, ente mau apa anak kasih, mau apaan bilang aja dah. Bahkan sampai ke hal-hal yang dikatakan sebagai hal yang mustahil menurut otak manusia. Jalan di atas air kan secara manusiawi mustahil, tapi kalau buat orang yang punya karomah kan bisa jalan di atas air. Masak nggak pakai api kan mustahil tuh bahasa kita kan.
mustahil. Tapi berapa banyak orang yang bikin teh nggak pakai ini Pak, nggak pakai perlu kompor. Berapa banyak orang-orang yang dikasih karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mau ngeteh, ya udah tinggal bu tolong dong ambilin teh ke kamar. Padahal siapa yang masak tuh teh di dapur? Dapurnya mana? Dapurnya nggak ada kompornya, nggak ada airnya. Tahu-tahu ibunya bisa bawa nampan isinya teh. Menambah namanya apa? Kopi luwak gitu. Tolong ambilin dong kopi luwaknya. Warungnya belum buka, apa-apa belum ada. Tahu-tahu kok dia udah bisa dapetin kopi susu yang diminta. Kan yang karomah yang kayak gitu Pak. Karomah kan semuanya kan di luar dari kebiasaan. Dia mau ke Singapura, dia mau ke umroh gitu, umpamanya ke umroh, kok nggak pakai visa, kok nggak pakai Garuda atau naik Saudi ya? Tahu-tahu udah ada aja di Mekah. Kita lihat dia lagi tawaf, lagi sa'i, kapan berangkatnya, kapan perginya. Bisa lewat kayak gitu. Kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah. Cuman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini yang imannya, yang taraf kewaroannya, kesolehannya masih kelas rendah, kita kepengen deket sama Allah, pengen punya karomah Pak, pengen jalan dari air, pengen gak punya duit, ambil kantor, tahu-tahu ada duit. Kalau ulama yang soleh beneran, itu kalau udah sampai ke taraf yang tinggi, itu mereka bukan minta karomah, yang mereka minta adalah maghfirah, ampunan. Beda sama kita nih. Kita kan mintanya karomah tuh. Tapi mereka mintanya maghfirah, ampunan. Ampunan jauh lebih berharga ketimbang karomah. Karena itu kan ulama pada bilang istiqomah lebih baik daripada alfu karomah. Orang itu istiqomah lebih cakep dari dia punya 100 atau 1000 karomah. Tapi yang ngomong begini kan kita belum bisa Pak. Kita kepengennya masih tetap karomah. Karomah apa? Kita orang copet nih. Orang copet kita tahan, jangan nyopet dulu. Kan ditusuk tuh. Misalnya kita misalnya bukannya nembus Pak, misalnya malah bengkok. Bengkok dari mana? Punya ilmu kebal? Kagak. Gak pernah belajar ke Banten, gak pernah belajar kemana. Tapi karomahnya adalah nggak mempan di hujan nih, bingung. Ya hujan gak usah pakai bingung Pak, jalan aja. Hujanan. Kalau orang-orang yang udah punya karomah, nggak ada istilahnya hujanan. Macet gimana? Kalau buat orang yang punya karomah, macet bisa lebih hebat daripada RI1. RI1 kan pakai pampres, pakai operator yang dibuka, dia terbang langsung nyampe di tempat. Ada orang kayak gitu banyak, banyak. Syarat kita bisa nggak? Bisa. Caranya kayak gimana? Fattabi'uni, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Quran, ikuti Sunnah. Ketika kita sunnahnya cakep, Allah cinta kepada kita, beres. Ustaz, teori doang atau hakikat ini? Ini bukan teori Pak. Teorinya kita ngomongnya gampang, termasuk saya ngomongnya gampang. Laksanainnya, dapatnya ya susah. Bukannya sembarangan orang bisa dapat karomah. Tapi kan orang harus istiqomah banget. Kita banyak masih suka nonton sinetron, suka nonton Facebooknya siapa aja dibuka. Ya susah dapat karomah model kayak gitu. Baik. Imam Nawawi selanjutnya berkata wa amal hadisu fakathiratun jiddan wa hiya masyhuratun fataqtasiru ala tarfin minha. Hadisnya banyak Pak, hadis tentang larangan ya, larangan untuk melaksanakan yang bid'ah, untuk membuat sesuatu. Ini hadisnya banyak. Di antara yang populer adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan dari perkara kami, maka dia tertolak. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan, di sini kan mengada-adakan, di sini mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka dia akan tertolak. Di sini ini berarti semua yang nggak ada di zaman Rasulullah tertolak. Berarti kayak kita di sekarang nih, tahlilan zaman Rasulullah nggak ada, kemudian nggak ada peringatan nuzul Quran, nggak ada peringatan yang lain-lainnya, nggak ada. Harus Bapak ketahui, pengajian yang modelnya kayak gini, yang pakai gini juga nggak ada Pak di zaman Rasulullah. Adanya pengajian tapi nggak pakai fokus. Nah, ada sesuatu yang emang ada dasarnya, ada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kayak peringatan Maulid umpamanya, peringatan Maulidnya nggak ada, akan tapi untuk mengingatkan orang, mengajarkan orang, tabligh, menyampaikan ceramah, menyampaikan kajian, berselawat, baca Quran ada. Nah, peringatan Maulid kan cuma namanya doang, tapi isinya kan isinya orang ngaji, isinya orang membaca sejarah Rasulullah. Emang baca sejarah Rasulullah nggak boleh? Nah, baca sejarah Rasulullah kan boleh. Sama kayak kita tasbih. Tasbih di zaman Rasulullah pakai ketekan itu. Kalau umpamanya pakai kayu mungkin ada riwayat ya yang ada gitu. Kalau pakai yang digital, ada nggak? Kan nggak ada. Berarti pakai tasbih yang digital nggak boleh. Nah kita sih pakai sekarang nih nggak ada kitabnya, pakai digital. Zaman Rasulullah, Quran ada nggak? Quran ada Pak. Quran ditulis atau tidak ditulis. Tapi buku seperti Quran yang kayak gini kan nggak ada di zaman Rasulullah. Nggak ada di zaman Rasulullah Quran yang modelnya kayak gini, orang mau baca tinggal ngambil, tinggal baca, kan nggak ada. Ini adanya di zaman apa? Zaman Utsman. Terus sahabat pada bilang apa? Ini bid'ah. Tapi ini bid'ah yang boleh. Kenapa? Qurannya sendiri ada, tulisannya sendiri ada, cuman kemasannya yang berbeda. Sama pengajian di zaman Rasulullah ada, ini kemasannya doang aja yang berbeda. Kalau gitu ya maksudnya bid'ah apa? Kita joget-joget nih, kita dugem, apalagi sambil bugil dia. Nah ini yang dilarang oleh Allah. Terus kita sholat nih, sholatnya jangan lima waktu, akan tapi tambahin jadi 7 waktu dalam kategori wajib ya. Maka jadi bid'ah. Sholat zuhurnya jangan 4 rakaat, atau subuhnya jangan 2 rakaat. Subuh kan kita punya waktu nih. Waktu kita gak lengkap, apalagi hari Minggu, subuhnya maka ditambah dah jadi 4 rakaat. Maka ini yang namanya bid'ah. Ini yang tidak boleh. Terus kenapa kok kita nggak boleh melakukan hal yang bid'ah? Jawabannya adalah An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wa shadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ittu ana wasa'atu kahataini wa yakrinu baina asbahihi as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan au doyaan fa ilayya wa alayya rawahu Muslim. Ini Rasulullah SAW kasih nasihat Pak, kasih nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Nasihatnya pakai orang kayak marah sekali, sampai memerah mukanya, matanya pun agak bersinar gitu. Terus kanahu munziru jaisin, kayak panglima, kayak orang yang tentara yang lagi gebrak-gebrak barak atau inspeksi pasukan. Rasulullah bilang begini, sabbahakum wa masakum. Ini
sobahakum ini pagi dan sore. Bu istu ana wasa'atu berhata ini. Aku diutus antara aku dengan hari kiamat udah tinggal kayak begini, udah deket banget. Rasulullah kasih unjuknya dan jari manisnya udah deket banget. Nah, akhirnya deket banget artinya apa? Kematian deket lagi, Pak. Perubahan akan terjadi deket banget. Jangan sampai ente udah waktunya belum berubah. Karena itu supaya ente nggak ketinggalan. Fa'inna khairal hadisi kitabullah. Rasulullah kasih petuahnya adalah sebaik-baik bacaan ente, sebaik-baik petunjuk yang ente harus pegang adalah kitabullah. Buku yang paling patut ente kaji adalah kitabullah. Terus buku keduanya Wahirul Hadi Muhammadin SAW. Petunjuk kedua yang paling baik adalah hadis Rasulullah SAW. Artinya kita ini sama kan Pak ya, mati juga ada deket. Kita mau dunia kalau secara umum kiamat juga udah dekat. Kalau secara khusus kita kematian juga udah dekat. Supaya kita selamat, supaya kita hidup kita jadi cakep, maka yang paling banyak harus kita baca adalah Quran. Yang kedua hadis. Biar dapat petunjuk. Terus kalau misalnya ahli ekonomi, boleh nggak baca ekonomi? Boleh. Tapi yang nomor satunya adalah Quran dulu, hadis dulu, baru buku ekonomi kita. Saya ahli komputer, begitu juga. Quran dulu, hadis dulu, baru kemudian komputer kita. Kalau kita berbeda, kita komputernya duluan atau ekonominya duluan. Nah, nanti pegangan kita adalah duniawi duluan, baru akhiratnya. Pegangan kita adalah buatan manusia dulu, bukan mengetahui hakikatnya. Yang hakikat kita belajar ilmu tentang apapun juga sebenarnya kan sumber dasarnya ada di Quran. Nah, penjelasan lebih jauhnya ada di hadis. Hadis dan Quran siapapun membutuhkannya. Bapak profesinya apapun juga butuh Quran, butuh hadis. Kalau bapak dokter, saya orang ekonom, mungkin saya nggak perlu ilmu bapak. Saya sakit, saya tinggal nanya ke bapak aja. Tapi kalau Quran dan hadis, nggak ada di antara kita satu orang pun yang tidak perlu Quran, tidak perlu hadis. Bahkan saya baru menyadari ini Pak, dan akhirnya saya bikin program. Mungkin baru sadarnya beberapa bulan yang lalu. Baru bilang iya. Iya, dan ini terkait dengan Wahirul Hadi Muhammadin SAW. Rasulullah kan bilang bahwa semua umatku akan masuk surga. Rasulullah bilangnya semua umatku loh. Umatku itu siapa? Rasulullah apa nggak sadar dengan kata-katanya ini? Umatku kan artinya kan kita semua ini kan umatnya. Nah, di sini kan mohon maaf, secara ekonomi kan berbeda-beda. Secara latar belakang juga beda-beda, secara jabatan juga berbeda-beda. Apalagi kita luasin ke Jakarta nih. Jakarta orang Islam kan semuanya berbeda-beda. Dari berbagai macam sudutnya berbeda-beda. Tapi kata Rasulullah, semua umatku yang berbeda-beda ini akan masuk surga. Akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau mengamalkan sunnahku. Sunnahku ada di mana? Ada di Wahirul Hadi Muhammadin SAW. Karena dikatakan sini Pak, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu kan sunnahnya. Dan habis itu saya implementasikan dalam bentuk program. Berarti sunnah Rasulullah itu kalau kita ngamalin, kita akan bisa masuk ke surga, kita bisa menjadi orang yang baik, dan pahala yang kita akan dapat banyak banget. Siapa yang bisa ngamalin? Apakah cuma orang yang pakai peci doang? Enggak. Orang yang pakai dasi? Enggak. OB pun bisa, direktur pun bisa. Contoh yang paling simpel, dan ini diiyakan Pak. Saya ceramah di Ramadan ini, saya ceramah keliling ya. Contoh belum saya masukin sini. Sunnah itu ada yang di tubuh kita, ada yang di gerak dan langkah kita, ada yang di lisan kita, ada di ibadah kita. Ada 5 dimensi. Ada dimensi tubuh, ada dimensi waktu, ada dimensi gerak dan langkah,
dimensi lisan, dimensi ibadah. Orang kan banyak kan melihatnya kan dimensi ibadah doang Pak. Orang banyak kan melihatnya di sini. Nah sebenarnya di dimensi tubuh juga ada. Contoh yang simpel. Di tubuh itu ada kuku kita. Di kuku ini ada ajaran Rasulullah, guntinglah kuku Anda. Jangan biarkan dia panjang. Gunting kuku dan membiarkan dia pendek ya, bukan panjang, sunnah atau bukan? Sunnah. Bahasa kedokterannya, kuku potong nanti tempatnya kuman. Ini kan bahasa kedokteran. Bahasa sosialnya, kuku panjang ntar kita nih pergi ke pasar naik busway bisa nusuk orang, membahayakan orang. Atau enggak kuku kita entar ketabrak apaan, jadi luka ya tangan kita. Itu bahasa sosialnya. Tapi bahasa sunnahnya kan jadi sunnah. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita level manapun juga yang nggak bisa gunting kuku? Jawabannya nggak ada Pak. Semuanya bisa gunting kuku. Gunting kuku, berapa kuku yang kita gunting? Kan 20 kuku kan? 10 sama 10. Berapa bayarannya? Berapa bayaran sekali? Kita ngamalin sunnah nih. Gunting kuku ngamalin sunnah. Kita bisa lakukannya seminggu 2 kali. Berarti ada 40. Berapa bayarannya? Emang Allah bayar dong. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kan disuruh sama Rasulullah, berarti kan dibayar. Bayarnya pakai pahala Pak, pakai pahala. Berapa bayarannya? Nah, hitung-hitungan bayarannya. Mungkin enggak Rasulullah Allah ya membayar kita per gunting kuku $1. Dan bonusnya adalah 1 kali 10. Berarti 1 kali gunting kuku $10. Gunting kuku $10 kali 20 kali 40 berarti kan seminggu. Berapa Pak? 40 kali 10 dapat 40 kali 10 400. 400 seminggunya 4 kali lah Pak ya. 400 kali 4 1.600 kali 12 setahun 1.200. 1.200.000. 1.200.000 itu kalau umpamanya dolar Pak, itu beli nggak rumah di Pondok Indah Pak? Beli kan? Itu beli. Itu dari kuku doang dong. Lah apa iya pahalanya cuma segitu? Sekarang saya tanya, Messi dibayar berapa tahun sama Barcelona? Kan dibayar 117 miliar per tahun, sudah dipotong pajak. Ronaldo dibayar 1 juta lebih daripada Messi, lebih mahal Ronaldo 1 juta 1 tahun. Berarti dihitung-hitung 1 bulannya dapat berapa miliar? Seharinya lebih 1 miliar Pak. Sehari dibayar lebih daripada 1 miliar. Kalau Ronaldo main di Persija, dia dibayar berapa Pak? Mampu gak dibayar setahunnya 10 miliar? Kan kagak. Bambang Pamungkas mainnya dibayar cuma 1,325. Gonzales dibayar cuma 1,3 di Persib. Kalau Gonzales atau kalau Bambang Pamungkas pindah ke Barcelona, bayarannya beda gak Pak? Beda kan? Bayarannya mungkin 10 miliar setahun karena kelasnya beda ya. Mungkin 10 miliar, mungkin 20 miliar. Nah kok beda? Yang bayar siapa? SBY gajinya cuma gaji resminya 62 ya. Dengan tunjangannya 100 hampir 150, kurang dari 150. Gaji Obama berapa? Kan lebih banyak. Kenapa kok beda? Padahal sama-sama presiden, yang sono presiden Amerika yang bayar Amerika, ini presiden Indonesia yang bayar APBN. Nah sekarang ini kita yang bayar siapa Pak? Yang bayar kan Allah. Kalau yang bayar Allah, teorinya kan Allah lebih kaya daripada Barcelona, lebih kaya daripada Real Madrid. Berarti kan bayarannya pasti lebih mahal. Ronaldo hitung berapa jam dia main bola Pak? Kan cuma 150 jam dalam 1 tahun. Seminggu kan cuma 3 kali main. Itu udah paling banyak ya. 3
3 kali main. 3 kali main kali 4 90 kan, 90 kali 4 berapa? Kali setahun berapa? Totalnya saya hitung cuma 150 jam. 150 jam dibayar tadi itu lebih daripada 150 miliar, Pak. Kenapa Pak dibayar segitu? Karena Madrid mampu untuk bayar segitu. Nah, kita mainnya sama Allah. Allah bayarannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pasti bayarannya lebih daripada itu. Karena itu gunting kuku juga bayarannya jadi mahal, Pak. Gunting kuku mahal. Nah, kita punya kumis nih, kumis kita dipendekin atau enggak? Kalau kita pendekin, nawaitunya sunnah, pendekin. Kita pendekin, dapat pahala. Jenggot kita piara, dapat pahala. Rambut kita rapiin jangan dibikin kayak pang gitu. Itu dapat pahala. Asal niatinnya adalah sunnah. Baju kita pakai kanan duluan, pahala. Celana kita pakai kanan duluan, pahala. Minum kita minum pakai tangan kanan, pahala. Diminum aja ada, saya hitung ada 5, minimal ada 5 poin, 5 poin sunnah. 5 poin sunnah kali 10 udah 50. 50 sekali minum. Kita minum seharinya 10 kali. Udah 500 kali 1 tahun berapa, Pak? Dengan kita mengamalkan sunnah, apa Allah akan kasih kita surga? Ternyata sunnah di tubuh kita ada, di gerak kita ada, di lisan kita ada, di waktu kita juga ada. Itu kita amalin. Amalinnya di mana? Ada di sini kan, Pak. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita amalin, masuklah surga kita. Jadi benar tuh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang tidak mau adalah yang tidak mau mengamalkan surga. Karena ini kalau umpamanya kita bilang sunnah, ini kan sunnah biasa aja ya, sunnah biasa. Tapi kan kali berapa, Pak? Gunting kuku kali berapa? Kali 10, kali 20. Minum ya kali berapa? Kali berapa? Ini tiap hari kita ketemu, kita ada, kita amalin. Berarti kan pahala kita jadi banyak. Pahala kita banyak, bonusnya kan bukan cuma di akhirat doang, bonusnya kan tadi itu di ayat yang tadi kita baca. Yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Ya jalin aja kita ngamalin sunnah sebanyak-banyaknya, terakhirnya dicintai oleh Allah. Kalau orang udah dicintai oleh Allah, apa aja yang dia mau dikasih, apa yang dia mau beres. Dengan teori ini, Pak, dengan teori ini, maka nggak ada lagi orang yang taat, orang yang ngamalin sunnah belum punya rumah. Nggak ada lagi orang yang ngamalin sunnah susah cari bini, susah punya anak, susah jodohnya. Nggak ada tuh, Pak. Kenapa kok kita bilang gampang? Kenapa rumah gampang, mobil gampang, motor gampang? Geser aja sama doa. Dia udah jadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa geser dengan doa? Doanya tinggal minta dah, bilang ya Allah, saya belum punya rumah, kasih saya rumah ya Allah. Kalau saya gede-gede yang 250 meter aja dah. Memang gede, Ustaz. Kan mintanya bukan sama Barcelona, mintanya bukan sama Pemda DKI, mintanya sama Allah. Allah kan lillahi wa fis samawati wa fil ardh. Messi mau beli mobil Land Rover hari ini bisa, besok mau ditambahin lagi Ferrari bisa, besok lagi dibeli lagi rumah lagi satu lagi bisa, tiap hari beli rumahnya bisa, Pak. Dengan gajinya itu tiap hari bisa. Masa kita nggak bisa, Pak? Kekurangan kita di mana? Kekurangan kita diminta. Kekurangan kita nggak pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya rumah. Dan kita jarang banget kita baca doa, ya apa yang imam minta dah. Kebetulan imamnya udah punya mobil, jadi doanya nggak pernah minta mobil. Imamnya udah punya rumah. Imamnya nggak pernah minta rumah. Jadi salahnya siapa? Salahnya kita, Pak, yang nggak pernah minta rumah. Kan gitu. Karena itu habis doa sama imam, tambahin aja lagi doanya. Ya Allah, tadi imam belum minta rumah, ya Allah. Dia udah punya rumah, saya belum, ya Allah. Boleh nggak minta kayak gitu? Boleh aja berdialog sama Allah kayak begitu mah, boleh aja. Ini terus kayak gini kan, Pak, ya. Saya pengen ke Singapura nih. Syaratnya apa, Pak?
syaratnya kan bawa paspor, paspor sebagai identitas. Apakah pakai bawa tas pos? Nggak usah ribet, bawa kartu kredit aja, kartu aja. Tapi kartunya isinya duitnya udah banyak ya bang. Nanti bawa baju 3 nggak usah. Ntar di sana tinggal ambil doang, gesek aja tuh kartu. Mau ini mau makan, dia bawa makanan dari sini, bawa barang, nggak usah. Ntar soalnya tinggal masuk aja restoran, tinggal asal duitnya di ATM-nya itu ada, kita mau ngapain aja bisa. Yang penting ATM-nya. ATM kita siapa? Allah. ATM kita Allah. Nah, ATM kita udah hebatnya Allahnya. Apa stoknya banyak banget. ATM-nya buka 24 jam. ATM-nya bisa pakai bahasa apa saja. Kita aja tinggal minta. Cuman kan harus bawa paspor kan. Paspornya apa? Itu sebagai seorang muslim. Paspornya apaan? Ya sholat lah. Paspornya apaan? Ya zakat lah. Itu kan sebagai identitas muslim kan. Sholatnya kita kerjain, zakatnya kita kerjain, yang wajib-wajib kita kerjain. Bisa nanti kita geseknya pakai doa, sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ini yang kita kerjain semua nih, nggak ada orang pengajian, nggak ada nanti pengajian tuh panitianya selalu bilang nih saldo bulan ini 2 juta rupiah, besoknya lagi saldo bulan ini minus 2 juta. Nanti kalau misalnya kita ini sama satu ide di satu masjid, satu komunitas tertentu, nanti jawabannya adalah ayo semuanya tolong, kita pengen beli ini SCTP-nya kita beli. Semuanya karyawannya semuanya berdoa. SCTP kita beli. Laporan berikutnya kan 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, alhamdulillah tabungan kita sudah cukup untuk membeli 50% saham SCTP di bursa. Kan bisa atau enggak? Ini mungkin mimpi ya. Tapi kenapa? Teorinya kan bisa pak. Teorinya bisa dan kita bisa melakukan lewat gini ya. Nah supaya ini nawa itu tidak baik tuh, pengen pegang nama Quran, pengen ngamalin hadis, nawa itu tidak baik ini, jangan diracunin, jangan dikotorin oleh wasyarrul umuri muhdatsatuha, dengan suatu yang bid'ah. Ini kata Rasulullah SAW. Nah terus wa kullu bid'atin dalalah, yang baru-baru itu kalau ada aliran baru, apakah Ahmadiyah atau LDII atau ada lagi kelompok-kelompok yang Nusron atau itu nggak usah ikutin dah, nggak usah ikutin, pegang aja orang yang berpegang teguh pada Quran dan pada hadis. Terus Rasulullah juga bilang ana aula bi kulli mu'minin bi nafsihi. Ini luar biasa dalam konteks Islam pak. Saya ini lebih berhak kepada setiap orang muslim daripada orang muslim itu terhadap dirinya sendiri. Ini dalam konteks Islam terakhir, lantarokan malan faliyahri. Barang siapa ninggalin harta, maka hartanya itu jadi warisan buat keluarganya. Akan tetapi waman taroka dainan, barang siapa yang ninggalin utang, maka aku yang bayar, kata Rasulullah. Fa ilayya wa alayya. Dalam konteks Islam, orang yang punya utang, meninggal punya utang, itu dibayarin. Dibayarin biar apa? Biar matinya jadi tenang. Kalau dalam konsep seharian kan, orang yang punya utang kan berhak untuk dikasih dapat harta zakat pak. Wal ghorimin, orang ghorimin kan orang yang punya utang. Itu enggak. Cuman kan kadang-kadang di kita nih orang yang utang banyak kan orang yang serakah kan pak. Orang serakah mau bangun rumah, utang, mau bikin perusahaan baru lagi, utang, bikin ini utang di bank. Kalau yang di sini kan utang buat makan,
utang karena bangkrut, bukan karena serakah. Dia pengen makan, nggak punya, kita bayarin. Baik, nah ketahuilah bahwa sunnahnya itu yang sesuatu yang baru, ada yang baik, ada yang jelek. Ya, tadi yang dilarang ada yang jeleknya, Pak. Kalau yang sunnahnya baik, itu disarankan. Bab iman sana sunnatan hasanatan au sayyiatan. Jadi ketahuilah, kan sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan yang baru itu semuanya bid'ah. Karena teks hadisnya kullu bid'atin dolalah, suatu yang baru itu semuanya bid'ah dan semuanya adalah dolalah. Ternyata Imam Nawawi ingin meluruskan, jangan salah paham loh. Yang bid'ah tidak ada asalnya benar itu dolalah. Tapi kalau ada asalnya itu bisa jadi sayyi'ah, bisa jadi hasanah. Contoh hasanah apaan? Tadi kita bilang tuh Quran adalah hasanah. Contoh hasanah apaan? Ini karpet, ini kan bid'ah. Tapi ini hasanah. Contoh yang lainnya, ya kita ngaji model kayak begini juga bid'ah. Sholat bapak pakai kacamata, itu Rasulullah pernah sholat pakai kacamata. Apakah ini dibilang bid'ah? Ini bid'ah, tapi bukan bid'ah yang sayyi'ah. Baik, mungkin ini ya satu bab doa yang kita bisa baca masih kalau ada waktunya untuk sesi pertanyaan. Silakan. Ya, Pak. Ada mau nanya Pak masalah bid'ah ini Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita itu kita bergantung dengan hadis-hadis seperti Bukhari dan Muslim. Kalau mereka tidak ada banyak riwayat hadis. Iya. Dalam diri saya bertanya tentang surat Al-Waqiah. Iya. Ada yang mengatakan membaca surat Al-Waqiah dengan keyakinan tapi terjadi adalah bid'ah. Iya. Kan bagi yang para pengamal itu, mereka berkeyakinan. Iya. Yang baik adalah silakan saja. Apakah keyakinan seperti bid'ah atau bukan? Ya. Kan ada amalan yang dibaca. Kalau yang kita bilang membaca itu dengan meyakini sampai dia menjadi satu syariat, Pak ya, itu bid'ah. Kalau jadi satu syariat. Tapi kalau dia bukan jadi syariat, maka dia bukan jadi bid'ah. Contohnya kayak saya kalau naik mobil, saya pengen tasbih aja 1000 kali. 1.000 kali, boleh atau tidak? Jawabannya kan boleh. Bapak baca 1000 kali setiap dari mana, dari rumah ke kantor ya, baca 1000 kali benar. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Karena nggak ada di zaman Rasulullah, bisnya aja nggak ada. Bapak bacanya 1000 kali. Tapi kalau untuk Bapak amalin kan boleh. Tapi kalau Bapak syariatin, maka jadi bid'ah. Kamu kalian semua harus kalau dari rumah harus naik busway dan nyampe sini harus zikir 1000 kali, zikir tertentu. Kalau enggak, maka kalian sudah berdosa dan sebagainya. Nah ini baru namanya bid'ah. Menjadikannya dia syariat, bid'ah. Tapi kalau mengamalkannya doang tanpa menjadikan dia syariat, tidak bid'ah. Baca surat Waqiah boleh atau tidak? Boleh. Berharapkan rezeki dari baca surat Waqiah boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau umpamanya mengatakan kamu tidak mungkin dapat rezeki kecuali baca surat Waqiah, ini jadi tidak. Karena sudah mensyariatkan. Kamu tak bakal bisa kaya kecuali baca surat Al-Waqiah. Nah ini baru beda. Nah ini bisa dolalah karena dia sudah mensyariatkan, Pak. Baik. Sebenarnya saya dengar kalau memotong jenggot itu potong jenggot bukan haram, yukroh, makruh. Dimakruhkan memotong jenggot karena yang disunahkan kan memanjangkan. Memanjangin sama motong kan bertentangan, Pak.
Cuman kalau udah kepanjangan boleh nggak mencukur? Boleh. Kalau kepanjangan memotongnya untuk merapikan boleh atau tidak? Boleh. Nah, tapi kalau memotongnya untuk menghabiskan maka jadi makruh. Ini mohon maaf, di sini banyak yang tidak jenggotan. Dia jenggot itu tumbuh pak, beda yang nggak tumbuh. Nah, tumbuhnya juga cukup bagus ya. Dia kerap, dia kering. Atau kamu jenggotan jelek gitu umpamanya, maka makruh pak hukumnya, bukan haram. Makruh. Saya nyara jenggot, jadi sunnah. Ada lagi orang nih, jenggot itu pun cuma 1, 2, 3 gitu, tajam-tajam lagi, panjang-panjang, jelek kayak gitu. Jenggot saya jelek nih, saya nggak mau kayak begini, saya cukur aja. Karena memang secara fisik saya bukan yang orang tumbuh jenggot dengan cakep. Boleh atau tidak? Boleh. Karena ada ilahnya pak, ada sebabnya. Tapi kalau orang yang nggak pakai sebab, maka jatuhnya jadi makruh. Bukannya haram atau enggak haram, dia makruh. Terus kalau gitu jadi muslim yang baik kalau jenggotan, nggak harus jenggotan juga pak. Nah ini kan sudah ada banyak. Sudah kan bukan cuman jenggot doang. Ada orang jenggot sih cakep pak, panjang, tapi sholatnya nggak ikut jamaah. Cakepan mana jenggotan sama jamaah? Kan cakepan jamaah daripada piara jenggot pak. Yang cakepan mana lagi? Nah, udah piara jenggot, jamaah lagi. Nanti, wah ini jenggotannya doang cakep, tapi sedekahnya jelek gitu. Cakepan mana sedekah sama jenggot? Ya bagusan sedekah pak daripada jenggot, karena sedekah kan berbagi ya. Berbagi, jenggot kan gak berbagi. Tapi mana yang lebih cakep lagi? Lebih cakep lagi adalah sedekahnya cakep, jenggotnya juga cakep, masjidnya juga cakep. Hasil kan orang yang miara jenggot jangan merasa dialah yang paling hebat. Orang yang gak miara jenggot jangan lupa untuk ngamalin sunnah yang lain. Kan jadi enak. Saya belum tampilin di sini. Saya bikin program baru pak, namanya hidup gaya normal, bergaya normal dengan penuh sunnah. Kita hidup normal banget ya, tapi bisa mengamalkan sunnah dengan banyak. Nanti kan ada orang yang salah kaprah, jilbab kan bagus, tapi jilbabnya jadi jilbab, kan jadi jelek. Tapi kalau misalnya jilbabnya jenggot cakep, jenggot kan cakep ya, tapi jenggotnya di apa? Iya kayak Dani sama kayak si Pepi itu, Pepi. Itu sunnah atau enggak? Ya kagak lah yang kayak gitu. Sunnahnya ya dipelihara. Sama kayak gitu pakai jilbab ya. Jilbab jadi haram. Jilbab mau fashion, nawaitunya fashion jadi haram pak. Coba nawaitunya adalah menutup aurat kan jadi sunnah, jadi bahkan jadi wajib ya. Jadi wajib menutup aurat, jadi fashion. Nanti fashion nawaitunya apa? Nyombong haram atau enggak? Haram. Bukan jilbabnya yang haram, akan tapi nyombongnya yang haram. Ada lagi pak? Untuk di temanya kan masalah ini. Tadi boleh ke halaman sebelumnya Ustaz? Iya. Itu bisa diterangkan kondisi. Itu kan diterangkan Nabi sedang berkhutbah terus secara sifat tadi itu dari kata-kata Yang ini. ya itu sedang kondisinya menangis gitu. Ya. Sifatnya. Kadang-kadang Rasulullah tuh lagi diem, lalu dapat wahyu. Dapat wahyu sesuatu yang mengerikan banget. Rasulullah ini bukan hanya di sini pak ya, di yang lainnya. Wailul lil Arab, celakalah bagi orang-orang Arab. Min syarri qarin tarab, dari suatu malapetaka yang semakin dekat. Ternyata beliau mengingatkan bahwa kiamat sudah makin dekat. Ketika kiamat dekat, bintang semakin banyak. Beliau ketika menyampaikannya kayak begitu, itu wajahnya memerah pak. Sama seperti yang
ini ada sesuatu yang besar yang ingin beliau sampaikan, wajahnya berubah, menunjukkan bahwa sesuatu yang mau disampaikan ini yang benar-benar penting gitu. Nah, tapi kan Rasulullah khotbah ihmarat ainahu, matanya sambil merah, wala sautuhu, suaranya meninggi ya, suaranya meninggi, wasadda ghadabahu, kan sampai ghadab kan marah. Istada artinya semakin memarah. Nah, apakah Rasulullah selalu ngomong kayak begini? Enggak, Pak. Ketika ada sesuatu yang besar, ketika ada berita gembira, maka ngomongnya dengan senyum. Nah, dengan senyum. Nah, di sini sampai kalau yang model yang marah begini, ka'annahu mundiru jaisin, kayak panglima yang marah-marah atau yang inspektur yang tentara yang kayak gimana sih disiplin tentara, ya kayak begitu, orang nggak baris dikit, kalau pun dikit marah dia. Nah, ini sifat Rasulullah kalau ingin menyampaikan suatu pesan yang luar biasa, niatnya kayak gitu. Ini bisa dianalisa ini. Mungkin teman-teman itu saya merasakan sama. Ada saudara-saudara kita yang berpahamkan bid'ah itu kan sesat dulu bid'ahnya. Yeah. Dia pada saat melihat orang bid'ah matanya melotot, terus dia marah-marah. Apakah dia mengamalkan hadis ini? Jadi saya seperti Rasulullah marah-marah. Nah, ini termasuk sunnah nggak marahnya dia itu? Pakai hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalaupun itu dianggap kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau nggak bisa, fa bilisanihi, baru pakai lisan. Paling enggak kalau nggak bisa baru pakai hatinya. Kan nanti kan ada ayat yang lainnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus pakai sesuai dengan kondisi yang berlaku. Nah, orang ketika ngeliat yang bid'ah marah boleh, tapi apakah nilainya dia bahwa ini sesuatu yang bid'ah itu udah benar atau belum? Kadang-kadang orang kan yang tidak bid'ah dibilang bid'ah, yang sebenarnya dibilang yang di sini ya masuk kategori sunnah hasanah, tapi menurut dia bid'ah, dia pakai amalan yang ini mukanya udah kayak udah marah duluan. Kan ini jadi terlalu memaksakan. Banyak kan gitu, jadi ributnya di situ. Betul. Jadi yang kita yang kata Dewan yang awam, ini kok saya dimarahi gitu. Iya. Kata yang sono, saya mengamalkan hadis Nabi aja melotot marah gitu kan. Iya. Nah, ini jadi ada di lapangannya kayak gitu. Betul. Nah, kemarin saya di WhatsApp, di satu kelompok WhatsApp, ada yang orang bilang begini, ini kan sawalan nih, ada yang nanya, hadis sawal bener nggak sih, sahih atau nggak sih? Sawal. Saya bilang maksudnya sahih kok, hadisnya ada di riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Kok pahalanya gede? Gampang kok logikanya. Kan keanama somadar, seolah-olah di puasa 1 tahun. 1 tahun kan hitungannya kan Ramadan kali 10 bulan, yang 6 kali 10 20 hari. Kan berarti sebulan tambah 20 bulan tambah 60 hari, kan tambah 2 bulan kan, sama dengan dahar. Nah, boleh nggak digabung antara Ramadan dengan Syawal dengan Senin, Syawal dengan Qadha, boleh atau tidak? Ada yang ngutip fatwanya Syekh bin Baz, nggak boleh digabung. Salah tuh orang yang bilang yang boleh gabung. Saya jawab, saya ngaji sama Syekh Fulani boleh. Kan dia bilang salah orang yang berpendapat. Nah, ini mohon maaf Pak, jangan terlalu mudah menyalahkan orang. Kalau orang itu juga punya dasar yang kuat, kecuali orang itu nggak punya dasar sama sekali. Kalau orang itu punya dasar yang kuat, dasarnya apaan? Dasarnya hadisnya sahih atau tidak? Kan bukan semua yang sahih ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di luar itu juga ada yang sahih. Nah, saya contohnya kayak gini. Saya sedekah. Ada orang famili dekat saya miskin dan famili dekat saya. Ama saya sedekah sama orang miskin doang. Mana yang disunahkan? Yang famili dan miskin. Kalau saya famili dan miskin, saya dapat berapa amalannya? 2 kan? Kekerabatan sama kemiskinan. 2. Kalau saya sini 1. Ini duitnya 100.000 atau jadi 200.000 Pak?
Tetap kan? Tetap 100.000. Kalau saya kasih ke sini 100.000, saya ke sini 100.000 juga. Tapi pahalanya kan beda, Pak. 100.000 ke kanan dengan 100.000 ke kiri. Padahal duitnya cuma 100.000. Nah, sekarang kita Senin nih, hari Senin bulan Syawal. Nah, saya gabunglah antara puasa Senin dengan puasa Syawal. Boleh atau tidak? Kenapa jadi nggak boleh? Nah, kan hari Senin nggak bisa dirubah-rubah. Kecuali saya puasa Syawal, saya gabung dengan hari Senin dan Selasa. Enggak. Itu boleh. Nah, dasarnya ada, logikanya ada. Tapi saya berpendapat yang berbeda. Silakan aja Bapak berpendapat yang berbeda, tapi jangan menyalahkan orang yang juga berpendapatnya beda. Yang penting kan sama-sama punya dasar. Yang diterima Allah mana? Kayak Bapak sholat ya, sholat 3 rakaat Pak, sholat zuhur 3 rakaat, tapi yakin 4 rakaat. Sholatnya sah nggak? Sah. Dapat pahala atau enggak? Dapat. Beda ya, Bapak sengaja sholat 5 rakaat atau sengaja sholat 3 rakaat, sah atau tidak? Tidak. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Kan beda banget tuh. Yang 3 yakin kok, saya yakin. Ternyata pas di besoknya, kalau nggak percaya besok aku kasih CCTV-nya, kasih lihat CCTV ternyata baru 3 doang. Apakah dia wajib kodok? Secara hukum ini kan kagak. Dia udah yakin kok 3. Sah sholatnya, dapat pahala. Makanya kita di sholat tadi garatnya kemana? Garatnya ke sono. Emang pas Pak nyampe kiblatnya Pak? Emang pas kena Masjidil Haram? Karena ini kalau Masjidil Haramnya ini ya, ini emang kena di bagian sininya nih. Kan wallahu a'lam. Tapi kita yakin insyaallah kena diterima kan sholat kita, insyaallah diterima. Lah kok gitu? Itulah kemudahan Islam. Itulah kemudahan Allah. Jadi kebenaran dalam Islam kecuali masalah akidah, akidah satu kebenarannya. Tapi kalau dalam fikih itu boleh 2, boleh 3. Rasulullah soalnya pakai baju putih, baju merah sih. Baju putih benar, baju merah. Kok ada 2? Ya bisa baju putih, bisa baju merah. Dua-duanya benar. Baik, alhamdulillah telah selesai melaksanakan kajian masakan ini. Kemudian infak yang dapat pada hari ini sebesar Rp134.000. Alhamdulillah, terima kasih atas infaknya. Setelah itu sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ini efek kebeli. Iya. Nah, doanya ini saya tanya, di sini ada yang belum punya rumah sini? Banyak ya, satu. Banyak yang belum punya rumah, yang belum punya mobil? Banyak juga. Kita berdoa ya. Berdoanya kita, ya Allah yang belum punya rumah, supaya Kau berikan rezeki rumah. Yang belum punya mobil, Kau berikan rezeki mobil. Yang belum nikah, Kau beri rezeki di istri yang soleha. Berikan niat Al-Fatihah. Allahumma karim Muhammad ya alhamdulillah bina wa inna fi majidah ya rabbana alhamdulillah min kulli jalal kariman sufa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam Allahumma inna bika wa syukrika wa istighfaratika wa kajirin mu'min Allahumma inna syukrika wa inna a'udzu min sifati wa nar Allahumma inna a'udzu dari Tuhibbul afwa fa'fu ya karim ya Allah alhamdulillah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah kuatkanlah iman kami ya Allah berikanlah kami jalan yang kau ridhoi ya Allah jadikanlah Engkau dan Rasul-Mu menjadi yang paling kami cintai daripada yang lain ya Allah. Ya Allah jadikanlah Quran dan hadis sebagai petunjuk kehidupan kami ya Allah. Ya Allah berikanlah rezeki kami kepada dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang melimpah. Ya Allah bagi jamaah yang belum punya rumah, berikanlah dia rumah. Ya Allah ada jamaah yang belum punya mobil, berikanlah rezeki mobil ya Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ya Allah, Engkau ala kulli syai'in qadir, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya, Engkau bisa mengabulkan permintaan kami. Ya Allah, dalam betul rezeki buat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, buat kami yang belum pergi haji, alhamdulillah ya Allah menjadi tamu untuk bisa wukuf di Arafah ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahannya Pak, tadi yang belum punya mobil, tolong cari mobil di bawah. Cari mobil di bawah di showroom dengan ya Allah. Nah, yang tadi doa saya kasih saya selamatin lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang belum punya rumah, nanti ada pameran rumah di JCC. Datang. Ya Allah, rumah yang pengen saya punya yang ini. Tapi jangan lupa bawa paspornya atau bawa KTP-nya. KTP-nya apaan? Sholatnya dibenerin. KTP-nya apaan? Zikirnya dicakepin. KTP-nya apaan? Nikahnya insya Allah punya rumah, insya Allah punya. Kembali membaca doa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.